ada kemerdekaan yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita dimerdekakan dari dosa, kebohongan, iblis, neraka, hukuman, ya. Jadi sungguh sangat bersyukur kita boleh menjadi anaknya. Sekali lagi kita akan berdoa ya. Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan pada waktu ini. Berkatilah kami, berkatilah materi yang kami pelajari. Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang eh, the lies couple belief, ya. Artinya kebohongan-kebohongan yang dipercayai oleh pasangan. Ya, jadi kita akan melihat materi ini sangat memberkati Bapak Ibu ya. Materi ini sangat bagus. Seorang pemimpin di dalam seorang pemimpin mengatakan seorang pemimpin di bidang psikologi kekristenan ya. Dia mengatakan ini buku yang sangat penting sekali yang boleh kita mengerti ya. Jadi menurut saya buku yang kita pelajari ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua ya. Ini ada. Nah, oke. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh sangat baik sekali kita boleh belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu. The last couple belief ya, how living the truth transform your marriage. Bagaimana kebenaran-kebenaran yang kita percaya itu betul-betul mengubah pernikahan kita, bahkan mengubah kehidupan kita ya. Pengarangnya dari buku ini adalah Chris Turman. Beliau eh, seorang penulis ya dan seorang doktor yang memberikan konseling ya. Ilmu-ilmu yang didapatkan ini merupakan kristalisasi dari beliau melayani dan itu kita boleh dapatkan inti-intinya ya. Jadi itu namanya kristalisasi waktu Bapak Ibu. Jadi kita orang itu mencari kebenaran ya, menemukannya selama bertahun-tahun. Nah, kita di dalam beberapa waktu ini boleh mengerti inti-intinya dan kita boleh mendapat manfaatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pada saat ini kita akan melihat, nah, sikap adalah segalanya dalam pernikahan. Jadi sikap ini sangat penting, Bapak Ibu ya. Sikap itu lebih penting daripada uang, lebih penting daripada jabatan, lebih penting daripada pendidikan. Jadi bagaimana kita bersikap, ya, itu sangat penting sekali. Ya, kalau kita punya sikap yang tepat dalam menghadapi segala sesuatu, itu itu adalah hal yang luar biasa. Ada yang mengatakan kejadian itu sekitar 20% saja. Tapi bagaimana orang menyikapi keadaan itu yang bersifat 80% ya. Jadi artinya lebih penting orang melihat satu hal, tapi ada orang yang menyikapinya secara tepat dan membawa kebaikan yang luar biasa. Tapi ada yang melihat sesuatu,
menyikapi secara salah, ya. Eh, jadi contoh Bapak Ibu yang sedang terjadi, yang sedang viral saat ini, ya, anak yang saling anak yang membuli begitu, ya, dengan perkataan kata anjing begitu, ya, kata-kata anjing disebutkan ke anak yang lain. Nah, kalau anak yang misalnya dia bisa menyikapi dengan sikap yang positif, ya, sikap yang tepat. Oh, anjing lucu ya. Wah, saya berarti lucu dong, ya. Nah, maka tidak usah hal itu menjadi sesuatu yang besar seperti saat ini di mana orang tua ikut campur, ya, ikut berkelahi sehingga akhirnya merugikan eh, banyak pihak begitu, ya, yang terutama yang tidak bisa dari orang tua yang tidak bisa mengontrol dirinya, ya, nanti dia merasa saya mampu, saya bisa, saya punya anak buah, saya bisa mengatasinya dengan kemampuan saya, ya, yang saya punya ini, ya, saya punya pengaruh dan kuasa ini. Nah, malah ini merugikan dirinya. Jadi, bagaimana kita bersikap ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana sikap itu juga bisa ada di dalam pernikahan kita. Kita bersikap terhadap pasangan, beranak-anak. Ya, nah, kita dalam kejadian 2, ya, kejadian 2 dan khususnya kejadian 3, maaf, kejadian 3 itu kan tentang ular yang menipu Adam dan Hawa, gitu, ya. Jadi Tuhan sudah mengatakan Adam dan Hawa ini buah yang di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan, ya, ya. Yang lain boleh. Nah, iblis yang memakai ular itu, ya, bentuk ular mengatakan eh, Tuhan sudah bilang kalau kamu makan kamu akan mati. Ya, iblis menggantinya dengan boleh kamu makan, ya, boleh kamu makan itu dan kamu tidak akan mati. Nah, jadi diputar balikkan. Nah, namanya kebohongan kan, hoax, anggapan-anggapan yang salah, pikiran yang salah. Nah, Bapak Ibu, peperangan yang mulai dari Taman Eden ini terus dibawa sampai kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu, ya. Jadi ke- peperangan yang bersifat kosmik, ya, yang antara dua kerajaan Allah dan kerajaan iblis, yang peperangan ini tidak kita lihat, tapi betul-betul real, ya. Peperangan yang dimana kalau orang percaya kepada kerajaan Allah, nilai-nilai firman Allah, kebenaran-kebenaran firman Allah, Alkitab, maka orang dimerdekakan. Orang diberikan pencerahan. Ketika orang mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus satu-satunya dan orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menerima keselamatan, dilepaskan dari hukuman kekal, dilepaskan dari rasa malu, rasa dilepaskan dari kehancuran yang sangat mengerikan, ya, hukuman di dalam neraka karena dia melihat kebenaran, ya. Tapi orang yang tidak mengerti, percaya bahwa keselamatan lewat perbuatan baik, lewat usahanya, lalu dia menolak Kristus, maka dia tidak akan menemukan keselamatan yang sejati dan dia harus menanggung segala dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Nah, Bapak Ibu, peperangan ini betul-betul terjadi, ya. Itu bisa masuk sekarang secara lebih sederhana itu adalah iblis terus bekerja dengan kebohongan-kebohongan, ya, yang mengatakan kamu ini eh, tidak berharga, kamu ini ditolak, kamu ini tidak dikasihi,
kamu ini tidak diampuni, ya. Kamu ini tidak berkemampuan. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempercayai kebohongan-kebohongan iblis ini, maka kita akan ditipu, ya. Nah, kita akan ditipu, ya. Padahal kebenarannya adalah saya sangat berharga, saya sangat dikasihi, saya diampuni, saya diterima karena Kristus, ya, sudah menerima saya menjadi anaknya, menjadi anak Allah. Saya juga berkemampuan, kita dikasih karunia Roh Kudus, ya, dikasih Roh Kudus, dikasih karunianya, ya, untuk bisa melayani gerejanya. Jadi, Bapak Ibu, kita perlu mengenali kebohongan-kebohongan ini, Bapak Ibu, ya. Nah, kebohongan-kebohongan ini ada uh, yang bisa masuk di dalam masalah pernikahan, ya. Nah, karena itu kita perlu mengenali kebohongan-kebohongan dengan cara kita tahu, oh ini kebohongan nih, ya. Nah, kenali kebohongan yang merusak tentang pernikahan, baik dari keyakinan yang salah, ya. Keyakinan itu pengertian-pengertian, anggapan-anggapan yang salah, konsep-konsep yang salah. Seperti yang tadi saya ngomongkan, saya tidak berharga, saya tidak berkemampuan. Di dalam Kristus saya sangat berharga, karena Kristus sudah mati menanggung dosa saya. Nah, saya ingin Bapak Ibu boleh pegang ini, ya. Nah, pandangan dunia yang keliru. Nah, dunia ini memberikan konsep kalau kamu berprestasi, kalau kamu dipandang baik, populer, dipandangkan orang baik, kamu baru berharga. Nah, itu konsep pandangan dunia yang keliru, ya. Atau tipu daya iblis, ya. Iblis menipu dengan berbagai macam caranya. Nah, tugas kita adalah sebetulnya sederhana, yaitu mengganti kebohongan dengan kebenaran agar kita sendiri kuat di dalam Tuhan, pernikahan kita kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi tidak cukup hanya cinta saja, ya. Ketika orang berpacaran jatuh cinta setengah mati, ya. Para artis itu kurang apa Bapak Ibu, ya. Mereka jatuh cinta, ya. Oh, lalu kemudian mereka cantik, cakep, ganteng, kaya, terkenal, semuanya. Ya, mereka punya cinta yang tulus dan benar dan cinta yang baik. Tapi yang perlu ditambahkan adalah pemahaman yang benar. Ya, pemahaman-pemahaman yang benar. Kenapa? Kalau hanya cinta saja lalu tanpa ada pemahaman yang benar, yang ada adalah kebohongan-kebohongan yang dipercayai, ya. Akhirnya yang terjadi adalah pernikahan menjadi rusak, pernikahan yang cinta yang tadinya itu menggebu-gebu menjadi kebencian, ya, kerusakan, perceraian, ya. Karena di dalamnya begitu ada pemahaman-pemahaman yang salah, maka akan ada sikap, perilaku, kata-kata yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang salah itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ini tes, ya, ini tes saja, ya. Kalau Bapak Ibu boleh memberikan angka 1 itu untuk tidak tidak setuju, ya, sangat tidak setuju. Kalau angka 7 itu sangat setuju. Ya, nah, kira-kira Bapak Ibu akan memberikan angka ini berapa, ya? Tujuan pernikahan itu adalah untuk bahagia. Nah, kalau 7 itu apa namanya? Setuju, gitu, ya. Bapak Ibu setuju sekali. Kalau 1 itu tidak setuju sekali. Nah, coba dilihat, ya. Ini tujuan pernikahan adalah untuk bahagia. Lalu kira-kira Bapak Ibu akan kasih angka berapa ini? Pasangan saya sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan saya. Ya, Bapak Ibu akan memberikan angka berapa untuk konsep ini?
pasangan saya adalah manusia yang lebih berantakan daripada saya, atau lebih jelek, atau lebih lebih kurang bagus daripada saya. Nah, ini angka berapa? Setuju sekali atau tidak setuju sekali ya? Saya berhak atas cinta pasangan saya. Saya berhak diperlakukan, dilayani, saya berhak mendapatkan apa yang saya mau dari pasangan saya. Nah, ini dapat angka Bapak Ibu setuju sekali atau tidak setuju sekali. Lalu berikutnya masalah perkawinan kami. Sangat manunya. Oh, oke. Masalah perkawinan kami. Oke, sebentar. Oh, oke. Masalah perkawinan kami. Masalah perkawinan kami semua adalah kesalahan pasangan saya. Ya, Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya. eh Berikutnya, pasangan saya harus menerima saya apa adanya. Nah, Bapak Ibu, kalau angka satu sangat tidak setuju, angka 7 sangat setuju ya. Jadi itu kira-kira dikasih angka berapa? Pasangan saya harus sama seperti saya, ya. Eh, Tidak boleh berbeda. Nah, ini angkanya berapa? Lalu kemudian saya melihat pasangan saya untuk siapa pasangan saya sebenarnya. Jadi ini jadi kita menganggap kita sudah tahu semua pasangan dari pasangan kita. Kita sudah bisa memastikan kita kenal dia sepenuhnya. Pasti kalau saya udah kita pikir pasti benar pasangan saya seperti ini gitu ya kira-kira. Lalu yang berikutnya pasangan saya harus mendapat pengampunan saya. Ini Bapak Ibu kasih angka berapa ya? Dari tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu kita dapat berdamai tanpa bertobat. Ini Bapak Ibu sangat setuju atau tidak setuju ya? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kemudian di dalam selesai acara dalam setiap buku di bukunya ini ya, dalam setiap topiknya itu nanti ada latihan yaitu tentang mengakui, knowledge itu mengakui kalau oh ya ini saya sudah menerima ini anggapan salah ini saya sudah anggap benar ini ya. Nah, kita perlu mengakui dulu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris ini pakai 5A, ini 5M kalau saya Indonesiakan ya. Jadi mengakui, menilai, melihat, menilai itu melihat karena kebohongan yang kita percaya itu dampaknya apa terhadap pernikahan, terhadap seks, terhadap keuangan, terhadap kerohanian ya, terhadap rusaknya daya rusaknya seperti apa. Nah, lalu kita mengadopsi yang benar itu apa kalau begitu? Pikiran yang benar seharusnya yang mana? Nah, lalu kita mengambil tindakan, kalau kita udah ngerti, ya kita ambil tindakan. Lalu meminta maaf ya, kalau memang ada pikiran yang anggapan yang salah itu kita sudah pegang, kita sudah terpengaruh dan membawa ke dampak yang merugikan buat pasangan. Nah, kita belajar meminta maaf, begitu ya. Oke, jadi itu yang kita mau lihat yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi kebohongan yang pertama itu adalah mereka hidup bahagia selamanya ya. Jadi itu adalah dulu dongeng-dongeng Andersen itu kalau saya dulu dibacakan ya, pangeran bertemu dengan putri, lalu mereka lalu menikah dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu setelah menikah Bapak Ibu hidup bahagia?
Apakah Bapak Ibu hidup bahagia selama-lamanya? Ya. Eh, apakah Bapak Ibu setelah menikah meng- me- apa itu seperti yang dikatakan oleh dongeng ini ya, bahagia selama-lamanya ya. Nah, tujuan Tuhan ya memberikan tujuan utama ya dari Tuhan untuk pernikahan itu Bapak Ibu ya, diberikan Tuhan memberikan pasangan hidup buat kita itu ya kalau dalam Kejadian 2:18 untuk kita punya rekan yang kita akan hidup bersama-sama. Ya, saya sendiri bersyukur dengan adanya pasangan hidup itu menolong untuk saya boleh tidak kesepian, ada kebersamaan, ya, ada bisa saling sharing. Nah, lalu yang berikutnya tujuan yang lain adalah prokreasi ya, children, itu ada anak-anak, boleh menikmati seksualitas di dalamnya. Ada, ini memang Tuhan memberikan tujuan pernikahan ya, memang supaya kita ada keturunan, kita boleh memiliki apa namanya keturunan ilahi ya, anak-anak yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lalu kemudian tujuan pernikahan adalah perubahan ya. Jadi besi menajamkan besi begitu ya. Eh, Tuhan ingin kita itu melalui pernikahan itu kita diubahkan. Itu sebuah sekolah ya. Jadi kalau kita selesai sekolah sampai kuliah selesai di dalam pernikahan itu kita sekolah lagi ya. Ada joke Bapak Ibu ya di dalam di apa itu di dalam di bangsa Amerika itu ada tiga ring, tiga cincin ya. Cincin pertunangan ya. Ada cincin engagement ring ya. Tunangan itu engagement ring, ada cincin pernikahan, wedding ring. Kemudian ada ring yang ketiga, namanya suffering. Nah, ini bagian yang Tuhan memang izinkan melalui suffering itu, Bapak Ibu, kita dirubah, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan memang mengizinkan memakai pasangan kita untuk membuat kita tidak nyaman, membuat kita perlu berubah, ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu, ya, menjadi lebih baik dengan bersama pasangan. Meskipun banyak pergumulan dan kesulitan ya. Saya yakin pasangan itu dipakai Tuhan membentuk kita ya, mengasah kita menjadi lebih baik ya. Buat kita lebih belajar berkorban, bersabar ya, belajar mengasihi dan seterusnya. Oke. Jadi Tuhan menyatukan kita dengan pasangan dalam pernikahan kudus itu supaya kita saling membantu bertumbuh ya. Kita mempertumbuhkan pasangan kita. Ya, jadi kalau pernikahan itu kita berpikir untuk kebahagiaan, nah disitulah masalah banyak terjadi. Karena pernikahan bukan untuk kebahagiaan. Pernikahan diciptakan oleh Tuhan itu ya untuk kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah yang tadi itu tentang anak-anak ada perubahan hidup kita, ada persahabatan yang kita boleh miliki ya. Nah, jadi Bapak Ibu jelas pernikahan kalau kita punya tujuannya itu benar ya, meskipun kondisi sulit, maka kita akan tetap berada dalam pernikahan itu ya Bapak Ibu ya. Pernikahan itu kalau sudah masa meskipun sulit, tapi kalau kita bertahan 10 tahun lagi banyak perubahan terjadi di sana ya. Puji Tuhan kalau ada orang menikah bisa sampai 50 tahun ya pernikahan, puji Tuhan ya. Kalau bisa sampai 25 tahun
Ya, Bapak Ibu, kiranya pernikahan kita boleh satu kali untuk selama-lamanya begitu ya. Karena itu perlu kita mengusir, membuang segala kebohongan-kebohongan yang ada di dalam diri kita. Karena memang Tuhan menginginkan kita hidup dalam kemerdekaan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa oh, kebahagiaan ini menjadi tujuan pernikahan saya, ya kita perlu mengakui pada pasangan kita. Saya salah nih. Ya, lalu kita mencoba melihat, menilai, mengakses gara-gara pikiran yang salah ini, saya menjadi tidak bahagia. Akhirnya ketika kita merasa, waduh kok pernikahan ini butuh kerja keras ya. Kalau butuh kerja keras berarti saya milih orang yang salah ini ya. Nah, kita bisa berpikir demikian. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini ya. Saya berpikir kok pasangan saya seperti ini. Saya kecewa. Nah, Bapak Ibu, kita membawa suasana atau racun-racun di dalam relasi ini ya. Jadi kita kecewa pada pasangan, kita tidak puas, ya. Akhirnya pernikahan itu tidak maksimal, ya, tidak optimal seperti yang Tuhan mau. Nah, kita perlu mengadopsi pikiran dari Firman Allah, ya, bahwa Tuhan mau pernikahan ini untuk kita boleh punya pasangan, lalu kita bisa bersyukur. Tuhan mau melalui pernikahan ini kita boleh punya anak-anak, kita bersyukur. Tuhan mau melalui pernikahan ini kita boleh menikmati keintiman, keintiman seksual, rohani, keintiman emosional, keintiman sosial, keintiman rekreasi dan seterusnya. Ya. Dan Tuhan mau melalui pernikahan ini kita bertumbuh, besi menajamkan besi, ya. Jadi kita dibentuk oleh Tuhan menjadi lebih qualified, lebih bagus. Nah, lalu kemudian kita perlu mengambil tindakan apa nih? Kalau misalnya kita tahu ada yang salah, kita mengakui, nah kita perlu ambil tindakan ya. Lalu kalau memang sudah kita tahu ini ada kesalahan ini ya, ya kita anggap bahwa ya ini yang tujuan pernikahan ini adalah saya berbahagia nih, kok saya tidak bahagia. Nah, lalu kita membawa ketidakbahagiaan juga pada pasangan kita ya. Orang tidak bahagia itu juga menular Bapak Ibu ya. Jadi membuat orang lain juga tidak bahagia. Kita perlu minta maaf, Bapak Ibu ya, sama pasangan. Say sorry ya, saya pikirannya ini salah, sehingga membawa pernikahan kita ini tidak ada sukacita, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan yang kedua adalah pasangan saya sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan saya. Nah, ini sebuah kebohongan, Bapak Ibu ya. Semakin orang percaya ini, semakin cilaka. Ya, kalau orang berpikir bahwa saya punya pasangan ini untuk semua kebutuhan saya dipenuhi. Wah, kita kita dalam dalam posisi yang merugikan atau membawa kesulitan buat diri dan orang lain. Maksudnya apa? Ada film What About Bob ya di sharing dikisahkan. Bob ini adalah seseorang yang dia mengalami men, gangguan begitulah ya, emosional, emosinya, mentalnya. Lalu dia pergi ke psikiater. Nah, dengan psikiaternya dia cocok sekali, dia terbantu sekali. Tapi akhirnya ada ketergantungan di situ, yang ketika psikiater itu mengatakan, saya akan libur 1 bulan. Nanti kita jadwalnya ketemu 1 bulan lagi ya, Pak Bob. Wah, Pak Bob bilang, waduh, nggak bisa. Bagaimana saya ini kalau nggak ketemu kamu? Saya nggak bisa ini. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa dia menganggap psikiaternya ini ya atau pembimbingnya ini me- merupakan segala-galanya, memenuhi segala yang dia butuhkan. Nah, ini
Ini adalah kebohongan, ya. Nah, dalam pernikahan kita juga bisa menerapkan itu kepada istri saya, istri kita ya, pasangan kita. Saya dengan bisa menerapkan ke istri atau bapak ibu yang istri melakukan kepada suami. Nah, yang lalu bagaimana ya dalam buku kerja Intimate Encounters ya eh, penulis David Ferguson dan Teresa Ferguson ini dikutip oleh Chris Turman ya menyatakan bahwa ada 10 kebutuhan keintiman teratas dari kita manusia ini ya. 10 kebutuhan keintiman teratas. Ya masih ada yang lain, tapi ini 10 kebutuhan keintiman yang paling tinggi ya, yaitu penerimaan, kasih sayang, penghargaan, mendapatkan afirmasi ya, persetujuan, wah kamu bagus. Nah, wah ini cocok untuk kamu. Nah, perhatian, kenyamanan, dorongan, rasa hormat, keamanan dan dukungan. Nah, coba Bapak Ibu, kalau akhirnya pasangan ini ya mencari dari pasangan yang lain, ya Bapak Ibu mencari dari pasangan Bapak Ibu seluruh kebutuhan ini harus dipenuhi semua, Bapak Ibu pasti kecewa. Ya. Memang kita semua Bapak Ibu memiliki kebutuhan ini begitu kita masuk dilahirkan di dunia itu ya, ceprot begitu dalam dunia bahasa sehari-harinya begitu. Kita sudah punya kebutuhan kasih sayang, kenyamanan, keamanan, rasa hormat. Sampai kita dipanggil Tuhan ini kita semua punya kebutuhan seperti ini ya. Nah, bagaimana kita melihat kebutuhan-kebutuhan ini ya? Nah, jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak oleh tipu daya musuh kita iblis ya, yang menganggap bahwa oh kebutuhan itu tidak penting. Ya, kita nggak punya kebutuhan-kebutuhan itu. Atau merasa egois karena memiliki kebutuhan-kebutuhan itu. Atau berpikir kita bisa memenuhinya sendiri. Aku nggak butuh orang lain. Atau berpikirnya yakin orang lain bisa wajib memenuhinya. Nah, ini faktanya adalah kita memang memiliki kebutuhan itu tidak egois, memang Tuhan yang menciptakan, tapi kita tidak bisa memenuhinya sendiri. Ya, kita butuh orang lain, tapi kita juga tidak berhak menuntut orang lain memenuhinya. Nah, lalu bagaimana? Ya, nah ini ada 3 kebohongan Trinitas yang tidak suci, ya, maksudnya 3 kebohongan yang tidak suci tentang masalah kebutuhan relasional ini ya. Yang pertama, kita ngomong sama pasangan kita, kamu seharusnya memenuhi semua kebutuhan saya. Semua kebutuhan saya ini kamu penuhi. Yang pertama. Yang kedua, saya tidak harus memenuhi semua kebutuhanmu. Nah, kalau kita terhadap pasangan, kita tidak harus memenuhi semuanya. Tapi kalau pasangan, harus memenuhi semuanya. Yang ketiga, saya tidak harus memenuhi kebutuhan kamu, sampai kamu juga memenuhi kebutuhan saya. Nah, ini transaksional. Kalau kamu nggak memenuhi kebutuhan seks ya saya juga nggak mau memenuhi kebutuhanmu, ya. Nah, jadi saya melihat sendiri ada seorang laki-laki yang karena tidak dipenuhi kebutuhan seksnya, dia melakukan KDRT terhadap istrinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu ini real ya. Jadi Bapak Ibu melihat hal seperti ini ada di dalam dunia kalau kita melihat media massa ini ya. Jadi bagaimana Alkitab mengajarkan Bapak Ibu tentang kebutuhan-kebutuhan kita tentang kebutuhan-kebutuhan kita ya dalam pernikahan ya, bahwa memang real saya memiliki kebutuhan, tapi Tuhan sanggup memenuhi dengan caranya ya di dalam Filipi 4 ya ayat 19. Allahku
akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa bersandar kepada Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita, Bapak Ibu ya. Jadi bukan pada orang, tapi pada Tuhan. Nah, saya mau berusaha memenuhi kebutuhan pasangan terlepas dari apakah pasangan memenuhi kebutuhan saya atau tidak. Nah, jadi kita yang mengerti kebenaran-kebenaran ini, kita belajar memberikan kepada pasangan kita, Bapak Ibu ya. Terlepas pasangan itu mau memberikan kepada kita atau tidak. Tadi pagi saya mendengar dari seorang yang bernama Ibu Eli, ya. Ibu Eli ini memiliki kesaksian yang sangat memberkati begitu ya. Dia menikah dengan seorang yang orang Indonesia ya, orang Indonesia tinggal di Surabaya. Ibu Eli ini punya pasangan yang ateis, Bapak Ibu ya, tidak percaya Tuhan. Mereka hidup bahagia dengan anak-anak, dengan anak-anaknya. Mereka hidupnya berjalan dengan baik. Sampai satu momen ternyata suaminya itu eh, kecantol atau ke berselingkuh ya, mendapatkan wanita lain dan hubungan ini menjadi jelek, Bapak Ibu ya. Perselingkuhan itu berjalan panjang ya, dan Ibu Eli bercerita 10 tahun dia berjuang untuk memenangkan suaminya itu dari lepas dari selingkuhannya. Nah, jadi selama 10 tahun itu bayangkan Bapak Ibu ya, saya tanyakan tadi pagi itu pada beliau, apa pergumulan yang paling berat? Nah, suaminya sampai momen mengatakan, aku itu sudah nggak ada rasa sama kamu. Aku sudah nggak ada perasaan lagi. Apa yang mau diharapkan? Tapi Bu Eli ini Bapak Ibu ya, tetap dia mentaati firman. Ya, tetap dia melayani suaminya. Nah, ini kan enggak apa ya, secara manusiawi ini enggak masuk akal ya. Secara manusiawi ini orang suaminya udah berselingkuh, udah meninggalkan dia tetap melayani, tetap memenuhi kebutuhan. Memang di dalam proses itu Bu Eli juga mengatakan dia diubahkan dari istri yang kurang baik ya menjadi dalam dia mencari Tuhan, mencari firman-Nya ya, dia melakukan satu prinsip buta, tuli dan bisu ya. Dia mendapatkan ayat dari Mazmur dan dia menerapkan itu ke suaminya. Dia butakan suaminya mau ngapain dia butakan, dia nggak peduli. Lalu dia tuli mau apa kata orang ya. Apa kata orang tentang dia nggak pusing. Dia mau pusing apa kata firman. Ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak diceraikan oleh manusia. Dia memegang janji firman. Dia memperjuangkan suaminya, Bapak Ibu ya. Dia juga bisu. Dia menerapkan bisu, dia tidak balas suaminya mengatakan yang kasar, menyakitkan, dia tidak balas, dia diem. Akhirnya Bapak Ibu setelah 10 tahun dalam pikul salib penderitaan yang luar biasa itu, suaminya dimenangkan. Suaminya mau baca Alkitab, mau berdoa. Disitulah Ibu Eli sangat dikuatkan Bapak Ibu ya. Dia sangat dikuatkan. Nah sekarang ini Bapak Ibu, dampak pelayanan beliau adalah dia meskipun hanya lulusan SMA, ya lulusan SMA saja, bukan orang yang dari teologi, tapi dia dipakai Tuhan untuk melayani para ibu-ibu yang mengalami diselingkuhi, ya, menolong banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Pelayanannya beliau ada di Surabaya ya, PD Victory ya, Bapak Ibu kalau mau sudah kenal ada video YouTube-nya bisa dengar kesaksian-kesaksiannya yang menguatkan. Lalu ada pelayanannya di Bali di tempat-tempat mana ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang yang mentaati firman ya. Jadi dia
memikirkan kebenaran saja. Kebenaran itu menolong ya. Sekarang beliau dipakai Tuhan luar biasa ya, menjadi berkat secara luar biasa. Menulis renungan-renungan ya, sudah 8 tahun menulis renungan. Nah, Bapak Ibu, ini kita boleh juga mengakui ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita mempercayai kebohongan ini, kita juga boleh mengakui. Jalan pertama untuk kita bisa berubah Bapak Ibu adalah kita perlu mengakui kita ini sedang percaya kepada kebohongan-kebohongan. Ya, kebohongan apa? Ya tentu Bapak Ibu nanti melihatnya. Di mana saya percaya kebohongan yang mana ya. Nah, untuk konteks ini adalah saya percaya pasangan saya bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Nah, mengakui dulu bahwa ini kebohongan yang saya sudah percayai. Tapi sekarang saya sadar itu tidak benar. Ya, tidak ada satupun orang bisa memenuhi semua kebutuhan saya. Jadi istri saya dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, tapi tidak bisa semuanya. Tuhan bisa pakai kebutuhan saya lewat memenuhi kebutuhan saya lewat teman-teman, persekutuan, orang yang saya layani, ya, dan 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 hanya Tuhan yang dapat melakukannya itu ya Bapak Ibu ya. Dan dia akan memenuhi kebutuhan saya menurut berbagai cara yang dia miliki. Nah, ini ya, ini kita perlu mengakui dulu. Kalau ada seseorang kalau sakit kanker, kalau dia mengatakan, "Oh, aku nggak sakit kok, aku baik-baik saja." Ya, kankernya naik Bapak Ibu ya, dari stadiumnya tambah tinggi dan akhirnya nggak bisa tertolong. Nah, kita pun juga begitu ya. Perlu kalau ada hal yang salah, ya mengakui, "Oh, ini saya salah nih di sini nih." Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tadi saya kasih 10 tes itu, Bapak Ibu mengatakan sangat setuju, ya banyak yang mengatakan sangat setuju. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah percaya banyak kebohongan begitu. Ya, berikutnya kita mengakses ya. Aksesnya itu begini, kebohongan yang kita percaya dampaknya apa? Ya, karena percaya kebohongan itu membuat saya menuntut pasangan memenuhi semua kebutuhan saya begitu ya, bukan mengandalkan Tuhan. Karena percayanya kita ada kebohongan yang kita percayai ya. Eh, Akibatnya pasangan kita itu terjebak dalam situasi sulit karena dia tidak pernah bisa cukup menyenangkan saya ya. Jadi akhirnya saya jadi pahit ya, pasangan seseorang itu jadi pahit, lalu memperlakukan pasangan dengan cara yang jelek juga ya, tidak baik juga. Nah, itu menilai ya. Oke. Karena percaya kebohongan ini saya jadi pasangan jadi kurang menghargai ya, saling kurang menghargai satu dengan yang lain. Lalu men, dari daripada seharusnya orang menciptakan hubungan yang penuh sukacita, akhirnya malah saling menarik diri. Ya, dari seharusnya saling mengasihi, akhirnya saling menyendiri. Sikap ini salah dan telah membuat pernikahan menjadi lingkungan yang tidak sehat atau toksik, Bapak Ibu ya. Saya bertemu dengan seorang suami yang bercerita istrinya itu mengat, memaki dia ya dengan kata perkataan yang kotor begitu ya. Anak-anaknya jadi ikut begitu ya. Wah, jadi susah ya, Bapak Ibu. Nah, kita perlu mengadopsi firman Tuhan ya, mengatakan misalnya eh dalam Matius 6 ayat 78 ya, Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan ya. Jadi ketika kita berdoa, Bapak kita tahu apa yang kita perlukan. Lalu dalam Filipi 4 ayat 19, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dalam kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 16, marilah kita menghadapi tatah kasih karunia Allah dengan penuh keyakinan ya sehingga kita dapat menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita saat kita membutuhkan. Jadi, nah tindakannya apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu belajar coba membuat daftar kebutuhan, kemudian memutuskan
mana ini kebutuhan dari pasangan yang kita dapat berikan kepada pasangan kita. Bapak Ibu juga boleh berikan tulisan kebutuhan saya ini, kasih ke pasangan, ya. Lalu memohon pertolongan Tuhan untuk saling memenuhi kebutuhan itu satu sama lain. Kalau ada kesalahan, ya kita mengatakan saya minta ampun ya, saya karena telah menekan kamu untuk memenuhi semua kebutuhan saya telah pahit, kesal, bahkan jadi kejam karena kamu tidak memenuhi kebutuhan saya meminta maaf begitu. Saya sekarang memahami kebenaran bahwa saya harus perlu memasuki pernikahan ini setiap hari untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, sekali lagi, sikap Bapak Ibu ya. Ini sikap ini penting. Oke, itu kebohongan kebohongan yang ini saya langsung masuk kebohongan yang ketiga. Setelah itu nanti saya break Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan pertanyaan atau tambahan silakan ya. Kebohongan yang ketiga ini adalah pasangan saya adalah manusia yang lebih jelek berantakan daripada saya ya. Jadi kita anggap saya lebih baik daripada pasangan saya. Begitu. Ini banyak sekali ya, Bapak Ibu orang sudah menikah cukup lama pun juga bisa punya konsep istilahnya kalau di dalam firman Tuhan itu ya balok di mata nggak kelihatan ya, yang jauh, yang lebih kecil bisa kelihatan, nah, begitu. Nah, jika kita menginginkan pernikahan yang sehat dan berkembang, kita perlu melakukan tiga hal ini, Bapak Ibu ya. Berbalik dari gagasan yang mengatakan kita lebih baik dari orang lain ya, karena kita orang berdosa, sama-sama berdosa dalam pandangan Allah. Nah, kita perlu mengakuinya pada pasangan kita kalau kita menganggap diri kita lebih baik. Kita perlu menilai dari kebohongan ini dampaknya apa terhadap relasi yang ada. Lalu kita mengadopsi kebenaran firman Tuhan ya, di mana ada perselisihan, di situ ada kesombongan. Eh, Kamu munafik, pertama keluarkan balok dari matamu, kemudian kamu bisa melihat yang untuk menolong saudaramu, begitu ya. Roma 3:23 semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 7:18 karena aku tahu bahwa kebaikan itu tidak ada dalam diriku ya. Dalam diriku tidak ada yang baik, yang ada adalah natur dosa. Lalu mengambil tindakan, tindakan kita bahwa kita memohon Tuhan, kita pertama kita menerima bahwa diri kita tidak lebih baik atau tidak lebih buruk ya dari pasangan kita dibandingkan dengan Kristus ya. Lalu minta Tuhan untuk membuat kita rendah hati. Kita bisa melihat diri kita secara akurat. Oke, sebelum masuk ke kebohongan 4, apakah Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, berkomentar tentang hal ini? Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan ya. Ini kita akan sampai kebohongan 5 saja nanti. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin melengkapi, menambahkan? Kita saling belajar di sini. Atau ada yang ingin bertanya? Kita udah belajar kebohongan-kebohongan yang pertama itu tujuan pernikahan adalah kebahagiaan. Itu suatu kebohongan. Kita menganggap diri kita lebih baik dari pasangan, itu suatu kebohongan. Kita ingin orang lain, pasangan kita memenuhi segala kebutuhan kita, itu juga kebohongan ya. Jadi kita yang benar ya kita mencarinya dari Tuhan. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya?
Silakan. Apakah ada Bapak Ibu ingin berkomentar, bertanya, menambahkan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan eh, yang keempat. Yang keempat menganggap bahwa I am entitled. Ya, saya berhak atas cinta pasangan saya. Saya berhak. Nah, Bapak Ibu melihat contoh ya dengan berpikir saya ini ratu, saya ini raja dunia ini. Nah, ini dikaitkan dengan kisah kehidupan Daud Bapak Ibu ya. Daud itu seorang yang setelah menjadi raja menang terhadap Goliat dalam proses yang cukup panjang menjadi raja, mendapatkan banyak istri dan para gundik. Nah, ketika melihat Bathsheba, eh, karena kecantikannya dia Daud itu menginginkan wanita yang bukan istrinya. Nah, dia merasa saya ini raja, saya layak, ya, saya pantas. Ternyata wanita ini hamil. Raja Daud ini berusaha untuk membuat supaya eh, suami dari wanita ini bisa tidur bersama, tapi suami ini seorang yang setia pada raja, dia setia dengan tugas, dia tidak mau ketemu istri dan tidur dengan istrinya, malah akhirnya Raja Daud akhirnya malah untuk menghilangkan kebohongannya ini, menghilangkan takut dosanya diketahui, malah dia akhirnya membiarkan pria ini masuk dalam peperangan dan akhirnya dibunuh oleh musuhnya karena strategi Daud yang untuk membiarkan mati memang. Nah, Bapak Ibu, lihat orang yang merasa dirinya layak mendapatkan ya. Jadi bisa begitu ya. Nah, jadi beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari dari kehidupan Raja Daud ini adalah kita semua bisa jatuh ke dalam pikiran kita ini merasa berhak atas apa yang kita inginkan dalam hidup ini ya. I am entitled. Aku berhak dihormati oleh pasanganku. Aku berhak dilayani. Aku berhak kalau aku sudah pulang ya, suami begitu, sudah pulang, semua makanan tersedia, rumahnya rapi, anak-anak udah beres semua. Sehingga ketika itu tidak tercapai, dia merasa saya berhak marah. Ya, begitu. Jadi berpikir berhak, ya saya berhak. Istri pun juga bisa berpikir saya juga berhak, ya berhak mendapatkan ini dari kamu, begitu tidak dapat lalu marah. Nah, kita semua dapat merasa kita pantas mendapatkan itu ya, pengembalian yang menyenangkan untuk memiliki kualitas pribadi ya, untuk mencapai keberhasilan. Kita juga dapat membiarkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi merosot karena kita percaya kebohongan-kebohongan itu ya. Akhirnya orang yang berpikir berhak lalu nggak mendapatkan, akhirnya malah melarikan ke hal-hal yang berdosa yang membuat menenangkan ya. Begitu kita tidak mendapatkan penghargaan, mendapatkan sesuatu yang kita mau dari pasangan, akhirnya kita mencarinya ke alkohol, kecanduan narkoba, perzinahan, makan yang berlebihan, belanja yang berlebihan dan seterusnya. Dan orang bisa sampai hancur hidupnya ya. Oke. Menuntut hak ini adalah sumber utama dari konflik pasangan dalam pernikahan. Kita melihat contoh teladan yang baik dari Kristus sekarang ya. Kristus
Tidak pernah sekalipun dia merasa orang itu berhutang kepadanya. Berhutang kepadanya meskipun Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan mereka. Tidak pernah sekalipun Kristus menuntut orang memenuhi kebutuhannya. Tidak pernah sekalipun dia merasa berhak diperlakukan seperti seorang raja, meskipun dia memang raja. Ya. Tidak pernah sekalipun mengharapkan orang untuk menanggapinya dengan penuh kasih setelah dia mengasihi orang-orang yang dilayani dia. Tidak pernah sekalipun mengatakan dia pantas diperlakukan dengan lebih baik seperti dia sudah memperlakukan dengan baik. Ya. Tuhan datang ke bumi dalam bentuk seorang manusia. Berikan warisan yang baik untuk institusi Polri kita, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, eh, tidak pernah sekalipun mengharapkan orang untuk menanggapi dengan penuh kasih kepadanya setelah dia mengasihi mereka. Ya, jadi Tuhan datang ke bumi dalam bentuk seorang manusia, tidak mengharapkan perlakuan dihormati, ya, diberikan karpet merah, meskipun memang dia adalah pencipta alam semesta ini, ya. Itu jadi satu teladan yang baik, Bapak Ibu, ya. Karena Kristus tidak pernah merasa dia punya merasa berhak, ya, entitlement. Dia benar-benar bersyukur dan menghargai ketika orang-orang memperlakukannya dengan baik dan tidak pernah merasa pahit atau kesal ketika mereka memperlakukannya dengan buruk. Nah, menurut saya ini satu keteladanan yang baik, Bapak Ibu, ya. Satu hal yang kita bisa contoh untuk belajar banyak bersyukur, menghargai kalau kita diberikan kasih karunia, ya. Saya banyak diberikan berkat, Bapak Ibu, ya, dari institusi Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya. Saya diberikan berkat makanan di diberikan kepada kami. Saya ngomong sama istri saya bahwa ini semua kasih karunia, bukan karena kita layak menerima, ya. Nah, Bapak Ibu, konsep ini saya juga ajarkan ke anak-anak saya, ya, karena dunia ini berpikirnya adalah untuk kita ini mendapat hak lebih begitu, ya. Jadi akhirnya merasa berhak, ya. Anak-anak yang berpikiran I am entitled, ya, saya berhak ini menjadi kurang tahu diri, Bapak Ibu, ya. Karena dia merasa, oh, saya berhak. Saya berhak orang tua saya ngasih makan saya, ngasih pendidikan saya yang terbaik, ngasih semua yang terbaik, saya berhak. Dan tidak perlu ucap terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu bayangkan, ya. Tidak tahu berterima kasih. Oh, akhirnya menjadi sikap ketika kita merasa berhak ini kita menjadi kurang berterima kasih, kurang tahu diri, kita menganggap diri kita pantas, ya. Seperti keselamatan. Keselamatan ini kasih karunia. Kalau ada orang mengatakan saya pantas dapat diselamatkan karena saya sudah berbuat baik. Nah, ini karena orang tidak tahu diri sebetulnya, ya. Oke, aku mengharapkan lebih banyak waktu dan perhatian darimu daripada yang pernah aku lakukan daripada yang aku lakukan mendapatkannya. Ya, katakan daripada mengatakan begini, ya, sama orang lain. Aku mengharapkan lebih banyak waktu dan perhatian dari kamu. Ya. Coba kita katakan sama orang lain, apakah kamu bersedia menghabiskan lebih banyak waktu dengan saya? Nah, ini kan lebih lain, Bapak Ibu, ya. Orang berpikir berhak kan menuntut. Tapi kalau berpikirnya ini saya tidak diberikan hak, tapi saya minta, apakah bisa enggak lebih banyak waktu dengan saya? Nah, daripada ngomong misalnya saya pantas dapat bantuan dari anak-anak ini, dengan anak-anak ini. Coba katakan, akan sangat berarti bagi saya jika kamu memberikan lebih banyak bantuan kepada anak-anak, kepada anak-anak. Daripada mengatakan saya berhak diperlakukan lebih baik oleh kamu, coba katakan, coba katakan,
eh, coba katakan, aku akan sangat menghargai jika kamu bicara denganku dengan cara yang lebih hormat. Nah, Bapak Ibu melihat ya, orang kalau merasa berhak dengan orang yang tidak merasa berhak, tapi cara mengungkapkannya bisa berbeda ya. Tentu hasilnya akan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, karena itu kita belajar mengakui Bapak Ibu ya. Kalau kita berpikirnya, oh iya, saya ini berhak ini karena saya kepala keluarga atau apa. Nah, kita mengakui, oh iya ini saya salah. Ya, ini saya salah. Lalu kita menilai, mengakses. Ini rusaknya sampai sejauh mana? Kalau sebuah racun itu, racunnya ini sebesar apa sudah merusaknya hubungan keluarga kita ini ya. Karena berpikir saya berhak, pasangan ini telah membuat pasangan dan diri saya menjadi pahit, kesal, dan kita akhirnya menghukum. Nah, kita perlu mengadopsi ya pikiran yang seperti yang firman Tuhan ajarkan ya. Jadi belajar dalam Matius 11 ayat 9 ya. Belajar pikul lakuk dan belajarlah dariku, aku lembut dan rendah hati. Ini Kristus, kita belajar rendah hati. Jadilah benar-benar rendah hati dan lembut, bersabarlah satu terhadap yang lain. Efesus 4 ayat 2. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah agar dia akan mengangkat kamu dalam waktu yang ditentukan. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang kebohongan yang keempat. Yang kelima adalah kebohongan yang mengatakan masalah perkawinan kami ini adalah kesalahan pasangan saya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Hawa menyalahkan Adam, Adam menyalahkan ular. Ya, jadi kalau dalam dunia pernikahan, suami menyalahkan istri menyalahkan suami. Padahal untuk sesuatu dalam pernikahan ini dibutuhkan dua orang untuk tenggo ya, untuk berdansa ini kan butuh dua orang. Jadi kalau ada kesalahan, coba dilihat dua-dua mestinya ada begitu ya. Nah, di sini ada yang namanya neurotics, ada yang namanya karakter disorder. Neurotik ini artinya begini Bapak Ibu ya. Kesalahannya pasangan dianggap kesalah ini tanggung jawabku. Padahal yang salah pasangannya. Orang yang neurotik nganggap ini kesalahanku. Ya. Pasangannya misalnya minum minuman keras, berselingkuh, atau apa, dia nganggap ini semua kesalahanku. Ya, nah, mengambil tanggung jawab berlebihan. Ada yang karakter disorder. Ini yang dia harusnya tanggung jawab, tapi nggak mau tanggung jawab. Ke tanggung jawabnya kekurangan ya. Kalau neurotik tanggung jawabnya kelebihan. Seharusnya bukan tanggung jawabnya, dia rasa ini tanggung jawabku gitu loh. Nah, jadi ini kita harusnya seimbang. Ya, yang bukan tanggung jawab kita ya itu kita nggak tanggung jawab. Yang tanggung jawab kita ya kita ambil. Wilayah kita itu kita ambil tentang misalnya untuk kebahagiaan. Saya berbahagia itu tanggung jawab saya. Ya. Tidak bisa saya kalau saya tidak bahagia lalu saya salahkan Bapak Ibu atau salahkan ke pasangan saya. Ya. Gara-gara kamu saya tidak bahagia. Nah, kalau udah begitu akhirnya itu karakter disorder ya, nggak mau ambil tanggung jawab. Yang benar bagaimana? Ya saya kalau saya nggak bahagia itu pilihan saya. Saya bertanggung jawab membuat saya bahagia. Nah itu namanya sehat. Kalau pasangan kita nggak bahagia, waduh kita jadi ikut nggak bahagia. Nah itu kita neurotics. Karena kita nggak akan bisa membahagiakan pasangan kita kalau dia memilih tidak bahagia. Ya, ada seorang pembicara terkenal ya, lalu berbicara di depan banyak orang, dia ngomong, suami saya itu tidak membahagiakan saya. Waduh, orang-orang tegang semua ya. Suaminya juga tegang. Lalu dia berikan penjelasan nih bahwa kebahagiaan adalah tanggung jawabnya dia untuk bahagia, ya.
Suami bagaimanapun kalau dia memilih bahagia, dia bisa bahagia gitu. Nah, baru orang mengerti maksudnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak bahagia jangan salahkan orang-orang ya. Bapak Ibu perlu melihat diri sendiri, mengubah diri sendiri ya. Kalau capek ya istirahatlah, kalau stres ya carilah orang bisa menolong, istirahat, refresh lah begitu ya. Jadi kita mengambil wilayah kita ya. Wilayah kita, tanggung jawab kita kita ambil. Oke. Nah, kita mau lihat Kristus ya. Kristus itu nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dirasakan atau dilakukan orang lain. Dia tidak pernah mengatakan seperti ini kalau neurotik ya. Ini salahku, sampai Yudas mengkhianati aku. Atau aku harus disalahkan karena Petrus menyangkal keberadaanku. Karena ini salahku, orang Farisi membenciku dan merencanakan membunuhku. Kristus tidak neurotik ya. Dalam interaksinya dengan orang lain, dia menganggap orang bertanggung jawab penuh dengan perasaan dan tindakan orang itu. Nah, jadi itu begitu. Nah, Kristus pun juga tidak yang sebaliknya ya. Kristus tidak pernah menyalahkan perasaan dan tindakannya kepada orang lain. Dia tidak mengatakan seperti ini. Ini kesalahannya orang Farisi ini. Aku mengalami disalib ini ya. Aku menyebut mereka sekelompok orang munafik atau kamu orang-orang berdosa mengerikan yang harus disalahkan atas mengapa aku mati di salib. Nah, Kristus tidak menyalahkan mereka ya. Kristus tidak pernah tidak pernah menjadi tidak bertanggung jawab dalam interaksinya. Dia bertanggung jawab ya. Dia mengambil tanggung jawab penuh atas perasaan dan tindakannya. Nah, kita pun dipanggil demikian Bapak Ibu ya. Yang wilayah kita ini kita ambil tanggung jawab. Jadi kita tidak menyalahkan orang lain, kita ambil tanggung jawab terhadap wilayah kita. Tanggung jawab kita ini kebahagiaan kita, kesejahteraan kita itu tanggung jawab kita ya. Nah, maka kalau kita bahagia ya kita membawa kebahagiaan itu kepada rumah tangga kita ya. Ada dua langkah yang penting dalam mengambil tanggung jawab. Pertama, coba belajar mengganti kata kamu dengan kata saya ya. Nah, kamu itu begini 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 ya. Coba mengambil kata, wah saya merasa terganggu ini ya. Saya merasa sedih, saya merasa marah atau apa ya. Jadi mengganti kata kamu, Anda dengan kata saya. Yang kedua, ketika Anda menyalahkan perasaan atau tindakan Anda kepada pasangan Anda, pastikan meminta maaf, meminta pengampunan. Ya, kalau kita sudah menyalahkan itu, ya. Aksesnya apa? Aksesnya melihat kalau kita pertama mengakui, lalu melihat akses kalau kita udah menyalahkan ini, ya pernikahan menjadi kritis, menjadi bisa membawa kepada perceraian, Bapak Ibu ya. Saya mendengarkan kasus ini Bapak Ibu ya, seorang istri yang suaminya berselingkuh, dia menyalahkan suaminya, tidak bisa mengampuni, dan minta bercerai. Padahal dia sendiri pasti ada kontribusinya. Kontribusinya apa? Dia seorang yang dominan. Dia seorang yang apa namanya angku gitu ya. Merasa dirinya sukses, tidak kurang menghormati suaminya. Nah, bisa saja bahwa karena dia suami kurang dihormati itu dia mencari jatuh kepada wanita yang lain. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dua pihak ini menyadari kesalahannya, ya maka persoalan bisa selesai. Ya. Nah, akibatnya ya yang terjadi ya mengutuk, merendahkan, merasa diri superior, ya, menyalahkan pasangan, memainkan peran penting lalu menciptakan pernikahan ini nggak jadi menganggap kamu nggak boleh nggak sempurna.
aku ini sempurna. Nah, jadi membuat kalau ada kesalahan itu pasangannya yang salah. Nah, ini maka pernikahan menjadi tidak mudah, Bapak Ibu ya. Kita perlu mengadopsi pikiran dari firman Allah, ya, kebenaran-kebenaran dari firman Allah. Dalam Roma 14 ayat 12, bahwa setiap orang akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tidak semua ciptaan yang tersembunyi ya, tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan ya, semuanya itu diungkap telanjang di mata Tuhan. Oke, saya pikir saya cukup dulu sampai sini Bapak Ibu ya. Saya sampai sini Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin berinteraksi, memperlengkapi, kita sama-sama saling belajar satu dengan yang lain. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin apa namanya? Ingin kebohongan-kebohongan tentu sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Paling tidak ini gambaran bahwa ada kebohongan kalau menganggap orang lain yang salah ya, menganggap diriku ini berhak. Jadi kita perlu belajar mengenali kebohongan-kebohongan itu ya. Kalau yang nanti yang di keenam itu misalnya saya adalah saya itu berpikirnya adalah orang lain itu tidak boleh menyalah-nyalahkan saya. Saya ini seperti ini ya, saya seperti ini. Saya nggak akan berubah. Nah, padahal yang benar orang perlu berubah begitu ya. Orang perlu terima masukan dan diubah. Nah, jadi kalau ada lagi nanti eh, apa namanya, coba saya share ini aja supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang lainnya saya akan share secara cepat aja ya Bapak Ibu. eh Jadi orang perlu berani menerima teguran terbuka begitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang lain adalah eh, kebalikan itu menarik ya. Nah, pasangan itu kebohongannya adalah memang sebelum menikah itu kebalikan itu menarik, tapi setelah menikah kebalikan bisa menjadi gangguan. Nah, kebohongan adalah pasangan itu harus sama seperti saya. Ini sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan yang mengatakan you should think, feel, and act just as I do. You weird, odd, or strange if you don't. Kamu harus pikirannya sama-sama aku, merasanya sama-sama aku, bertindaknya sama seperti yang aku lakukan. Kalau enggak, kamu itu aneh, kamu itu jelek. Nah, ini persoalannya. Padahal kita ini berbeda-beda ya. Talentanya beda, karunianya beda, temperamennya beda, pemikirannya beda. Seharusnya karunia-karunia berbeda ini dirayakan, diterima begitu ya. Yang tidak prinsip diterima dan dirayakan. Yang prinsip yang melanggar firman ya kita tetap boleh strict kalau kita jelas menolak untuk berbohong, menipu, membunuh, mencuri, melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah, yaitu jelas kita strict di situ, kita sepakat itu kita tegas. Tapi untuk hal-hal yang berbeda, ya itu perlu dirayakan, gitu ya. Jadi itu yang saya ingin yang diberi di kebohongan yang ketujuh. Lalu kemudian yang di kedelapan, kita menganggap diri itu bisa melihat pasangan kita dengan benar. Ini sebuah kebohongan karena kita melihat pasangan kita itu dari cara pandang kita melihatnya. Ya, kalau kita pakai mikroskop ya, pasangan itu kesalahannya itu diperbesar, magnifying begitu ya, diperbesar. Nah, kita anggap pasangan seperti itu, ya. Eh, kan ada mikroskop, ada kaca pembesar, ada lagi untuk melihat bintang. Nah, kita melihat pasangan itu kadang-kadang secara salah ya, membesar-besarkan,
personifikasi ya, orang tidak bermaksud untuk demikian, kita udah berpikirnya demikian. Nah, makanya ada bagus di Filipi 4 ayat 8 itu, ber- berpikirlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Nah, Tuhan Yesus berpikir pada kita hal yang seperti itu. Tuhan berpikir pada kita hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Nah, kita dipanggil berpikir semua yang benar tentang pasangan kita. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan patut dipuji terhadap pasangan kita. Apakah saya dan Bapak Ibu sudah melakukan nggak dalam hal ini? Nah, saya berpikir ini konsep yang saya baru, maksudnya baca ini, saya dikaitkan ayat ini, saya baru, wah ini perlu dilatih ya, untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia saja ya. Tentu pasti akan beda pasangan, bagaimana kita melihat pasangan kita ya. Oke. Eh, lalu yang ke kebohongan ke-9, pasangan kita harus mendapatkan pengampunan saya. Jadi artinya perlu kelayakan. Nah, ini kebohongan Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak mengampuni, sebetulnya kita ini minum racun berharap orang lain yang mati. Jadi lebih baik kita mengampuni. Karena mengampuni itu adalah kita membebaskan orang lain, tapi sebetulnya diri kita yang dibebaskan. Nah, itu yang kebohongan yang ke-9 itu jadi kalau kita tidak mengampuni, ya menunggu orang lain pantas, ya kita percaya kebohongan ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tentu perlu mendalami hal ini ya, tentang pengampunan ini lebih dalam lagi ya. Karena ada hal-hal yang bukan pengampunan ya. Misalnya pengampunan itu adalah bukan berarti sama dengan rekonsiliasi. Kita bisa mengampuni orang tapi tidak harus rekonsiliasi, tidak apa-apa ya. Karena memang kondisinya sulit. Nah, Bapak Ibu, pengampunan itu memang inti dari kekristenan ya. Oke. Tuhan memang memerintahkan kita mengampuni. Yang ke-10, orang bisa berkata, saya dapat berdamai tanpa bertobat. Nah, ini juga kebohongan ya. We can continue to sin, still get along nicely with each other. Jadi kalau kita nggak bertobat tapi berusaha baik, ya itu juga kebohongan. Karena Tuhan mengendaki kita ada pertobatan, ada apa ya, eh, hidup kita itu betul-betul ada perbaikan ya, ada kesediaan ilahi sebelum relasi itu baik dengan pasangan. Jadi kita perlu ada pertobatan, meminta pasangan kita untuk memaafkan, memperbaiki apa yang kita langgar, untuk menebus kesalahan dan berhenti melakukan hal-hal yang salah dan menyakitkan. Contoh kalau berselingkuh ya, untuk pulih hubungan ya stop perselingkuhannya. Ya, tidak bisa perselingkuhannya jalan lalu mau hubungan baik ya. Itu sebuah kebohongan. Saya stop di sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin menambahkan, memperlengkapi atau ada yang bertanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, memperlengkapi? Silakan kalau ada. Oke. Itu dari Si- beberapa grup ya, WA silakan. sering Apakah ada yang mau menyatakan begini. bertanya, memperlengkapi? Iya, pertanyaan saya pertanyaan saya begini, apa dikatakan yang tidak pernah salah itu nomor satu itu Tuhan, nomor dua itu istri katanya. Apakah itu juga termasuk ini yang salah? Terima kasih. Ya, saya yakin ya itu salah ya, karena istri dengan suami juga orang-orang berdosa.
Jadi istri, Iya, suami, kita semua orang-orang berdosa, pikiran kita sudah rusak, dosa sudah merusak seluruh aspek kehidupan kita. Jadi perlu sama-sama saling belajar, saling bertumbuh, saling saling menerima, saling mengampuni. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya masalah memperbaiki kebohongan-kebohongan yang perlu diganti dengan yang benar saja, pola pikir kebohongan diganti dengan kebenaran, tapi firman Tuhan memberikan masukan-masukan yang lengkap ya, yang maksudnya untuk membawa pernikahan jadi baik ya. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, saling menerima ya. Jadi sambil terus kita mengganti pola pikir yang salah ya. Jadi pola pikir yang salah ini bisa banyak salah. sekali ya. Ya, Contoh ya. Bapak Ibu, Berpikir pola pikir yang salah, yang salah, pola pikir yang salah tapi sudah dianggap biasa. betul, betul sekali. Ya, betul sekali. Contoh pola pikir yang salah menganggap homoseksual itu sebagai suatu kondisi yang dilahirkan demikian. Padahal itu sebuah pilihan. Ya, orang menjadi homoseks itu pilihannya dia begitu. Nah, jadi kalau orang berpikirnya, lo memang saya dilahirkan ini sudah menjadi homo atau lesbian, maka dia malah mempraktekkan itu. Nah, itu sudah percaya kebohongan. Nah, itu jadi kalau orang percaya kebohongan, ya dia praktekkan kebohongan itu. Jadi sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kalau Ibu Ira mau menambahkan, mau bertanya, kita saling belajar. Silakan. Apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya, menambahkan, kita sama-sama saling memperlengkapi di sini. Pak Daniel, itu dengar Ya, enggak? Suara masuk enggak? Enggak rame. Karena background saya lagi enggak apa-apa, rame. silakan. Silakan Bu Ira. Rame enggak? Dengar enggak suara saya? Enggak terlalu. Oh iya, nanti lain kali ya. Tapi ini Pak, apa namanya? Sebetulnya kalau kita bicara soal pasangan, tapi saya enggak bisa bebas ya. Kalau ini satunya di belakang main piano, satunya nonton Ya, TV. enggak apa-apa, masih oke Bu, masih bisa jelas. Oh ya. Jadi gini Pak, sebetulnya apa yang Bapak sampaikan itu adalah eh, tidak tidak selalu bisa diterapkan di dalam setiap perkawinan karena tergantung dari background perkawinan itu sendiri. Usia berapa? Saya usia 71, suami saya 76. Itu modelnya model kuno. Tapi kalau Pak Daniel itu kan di bawah saya ya, Betul. di bawah saya ya beda. Jadi memang beda itu tergantung juga apa pendidikan keluarga. Kalau Ya, itu zamannya saya, oh, itu walaupun kita itu tahu bahwa seharusnya tidak demikian, tetapi itu juga tergantung dari pasangan masing-masing. Apakah kalau dia tahu dia salah, dia mau berubah? Itu berhubungan dengan pribadi karakter. Itu tidak terlepas dari apakah dia apa awam atau dia belajar teologi. Itu tidak mempengaruhi. Seharusnya, seharusnya itu mempengaruhi. Tapi pada kenyataannya tidak. Jadi seperti saya sudah 44 tahun menikah, 7 tahun pacaran. Jadi kalau Tuhan memberikan rahmat kepada kami berdua, bisa tahun lagi kita 50 tahun. Karena saya punya mertua saat itu dua-dua pernah sudah merayakan 50 tahun, kemudian eh, setelah itu baru meninggal. Jadi cuma kali ini saya tidak bisa bicara banyak karena terlalu itu. Tapi yang saya katakan begini, Pak. Pertama, kalau kita bilang kita tuh menikah tidak mencari kebahagiaan, itu juga nggak benar karena kita ketika kita pacaran, kita menikah itu karena kita ini kalau dari saya loh ya, itu
Itu karena kita saling menikah, saling mengasihi, mencintai, kemudian kita menikah. Otomatis di dalam pikiran masing-masing pasangan itu ya kita ingin bersama supaya bisa mencapai kebahagiaan bersama. Jadi itu tidak. Nah, seringkali di dalam pada waktu kita belum menikah, itu kita tuh nggak bisa melihat kelemahan dari pasangan. Yang dilihat tuh selalu apa ya? Ya semua tuh bagus gitu loh ya Pak ya. Nah, saya sudah 7 tahun apa namanya pacaran, ya toh. Walaupun ada up and down, udah bola-balik udah mau nggak jadi, bola-balik itu udah sering lah ya. Tapi pada akhirnya kita juga menikah. Bukan berarti di dalam perkawinan itu tidak ada up and down, banyak Pak. Setuju. Ya. Nah, terus kemudian terutama dalam perkawinan itu, kalau saya pribadi saya lebih senang pasangan itu sendiri, bukan campur. Karena begitu campur dengan keluarga, entah dari pasangan istri atau suami, itu pasti ada orang ketiga atau pasti ada apa ya konflik yang tidak kelihatan. Itu mempengaruhi. Karena ketika kita berdua sendiri, justru kesendirian kita di dalam keluarga, rumah tangga, rumah itu, kita mencari kesamaan. Walaupun tetap ada perbedaan. Nah, kalau Bapak ngomong itu, ada satu hal yang saya sampaikan. Saya sama Papi sama-sama Kristen. Papa saya orang pendeta Pentekost tapi sudah meninggal. Nah, background suami itu Katolik. Kita sama-sama belajar teologi. Jadi kita ini sebetulnya tahu kebenaran itu. Tapi bukan serta-merta itu akan mengubah kita menjadi malaikat-malaikat. Enggak. Ya, terutama di dalam keterlibatan orang ketiga. Entah itu manusia, orang lain, entah keluarga, itu pasti ada. Nah sekarang kalau kalau saya pribadi, kalau itu orang lain, entah saya yang tergoda atau suami yang tergoda, kita mesti punya satu komitmen mempertahankan. Nggak tahu dengan caranya begini, mempertahankan. Kalau perlu ya kalau misalkan ini cuman suami tergoda, ya saya harus jadi sirkan diedan, tapi dengan cara sendiri ya. Demikian juga kalau saya menjadi yang tidak benar, ya suami saya akan jadi Arjuna Edan. Jadi saling membentengi, Ya, melindungi. Tapi ya. tetap Pak, di dalam perkawinan saya percaya itu adalah dua orang yang harus bertumbuh bersama-sama. Kalau satu saja macet, udah aku maunya gini, kamu terima aku apa adanya gini, aku suka gini, itu akan sulit. Nah, biasanya di situ tuh perceraian mengintip. Saya sama suami itu banyak perbedaan daripada bersama. Iya toh. Jujur, setelah saya usia perkawinan 44 tahun, baru saya tuh berpikir ya. Iya, ya. Dulu sih diributnya itu apa ya? Ada beberapa teman, perkara odol saja, itu jadi ribut. Jadi satunya mencet di bawah, satunya mencet di atas. Jadi itu persoalan. Tapi ini saya pribadi. Saya belajar begini, hal-hal yang bukan prinsip, hal-hal yang sepele kelihatannya, tapi itu bisa mengganggu. Udahlah, di dalam segala bidang. Saya akhirnya bilang, udahlah enggak usah persoal. Walaupun kadang-kadang di dalam hati, itu saya yang menuntut. Enggak ngerti-ngerti saya, toh. Saya harus mengerti kamu. Tetapi ketika saya mencapai usia sekian, saya pikir-pikir ternyata saya baru belajar ini loh ya. Saya baru tahu bahwa dia itu begini, misalnya dia kurang mengerti karena dia nggak punya saudara perempuan. Oh, jadi saya baru ngerti setelah tua, setelah usia 44 saya baru mengerti. Mungkin dia bisa kurang romantis lah, atau mungkin dasarnya iya, atau mungkin dia kurang mengerti perempuan gimana, nggak punya saudara perempuan, ya toh. Terus kemudian banyak hal, Pak. Jadi kalau saya bilang apakah ada satu resep jitu daun, tidak ada, Pak. Jadi kalau saya bilang
ya kita harus bertumbuh bersama-sama, mengampuninya. Tapi itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan pasangan kita tuh bilang, sorry ya, aku tadi salah. Itu angel, Pak. Itu saya tahu dari, bukan bukan soal perkawinan saya, tapi dari itu banyak, terutama pria, sulit mengatakan, sorry aku salah. Kalau di drama Cina, lah ini saya banyak yang nonton drama. Itu kalau budaya Tiongkok, itu laki-laki memang ya walaupun tidak semua ya, selalu diharapkan bisa coax. Coax itu apa ya? COAX. Coax itu bisa me, oh, ya. Bukan mengalahkan dalam arti apa? Saya lupa itu Indonesianya apa? Coax itu ya. Itu. Tapi kalau kita di Indonesia, apalagi di Indonesia itu agak sulit karena memang budayanya beda. Apalagi kalau di Alkitab diajarkan, oh, ya ada yang percaya. Itu kalau sudah dia percaya tanpa melihat atas dan bawahnya, itu sulit, Pak. Sulit. Jadi walaupun kita tuh belajar Alkitab, kalau kita tuh nggak mengerti, cuma diambil sepotong-sepotong, itu susah. Saya pernah bicara dengan suami istri, di mana suami itu konseling deh, suami istri itu bicara-bicara, suaminya bilang, yang menyebabkan manusia itu berdosa itu salahnya Hawa. Itu jadi sumber dosa. Kemudian saya belajar Alkitab. Saya itu dalam hati cuman begini. Ini teologi dari doktrin mana ya. Jadi ya memang sulit ya. Tapi satu hal ya itu kita bertumbuh bersama, kita dibentuk bersama. Nah kemudian setelah saya tua-tua ini saya kemudian belajar. Iya, yuk kita tuh lebih ya sekarang ini lebih banyak mengalah. Karena apa? Karena usia. Kalau masih muda tuh kan emosinya bergebu-gebu. Ego, terutama pria itu egonya gede banget. Ya itu ya kita sebagai perempuan ya lebih banyak ngalah lah daripada ribut. Itu pun masih ribut ya, walaupun jangan. Tapi memang itu kenyataan. Jadi ya kita ini, misalnya saya diajarkan ibu saya ya, kalau ini orang kuno ya, kamu tuh kalau punya, kalau besok kamu kawin, begitu suamimu tuh pulang, jangan diceritain hal-hal yang pelik-pelik. Jadi masalah-masalah lu ceritain. Karena suami itu pulang kerja capek. Jadi sediakan minum kesukaannya. Ya toh, kamu kalau di rumah tuh jangan rorolan. Bajunya itu serampangan yang rapi. Karena suamimu kerja di luar tuh kelihatan cewek cantik. Nah, kalau kamu di rumah itu apa seperti ya amburadul. Ya jangan salahkan kalau suami dia disancai cantik lupa. Ini dalam arti standar moral. Tapi saya bersyukur ya atau dalam masalah kehidupan seperti ini Tuhan membentuk dan kami jadi bisa lebih mengerti apa itu arti perkawinan. Dan kami bersyukur kami sekarang itu lebih ya saling mengampuni sampai ngalah. Kalau dulu kurang, tapi sekarang sudah. Jadi semoga kalau 50 tahun kami dan suami bilang, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Memelihara kami berdua dengan luar biasa. Dan itu merupakan satu ungkapan yang sungguh memuliakan Tuhan. Ya itu doa kami sih. Apakah Tuhan akan mengabulkan? Ya itu terserah kedaulatan Dia. Kira-kira cukup begitu ya Bu ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Ira, sangat memberkati ya keterbukaan Ibu Ira. Jadi saya juga mengakui saya menikah udah 24 tahun. Saya tidak merasa diri sudah pantas layak ya. Jadi memang tujuan saya membuat pelayanan ini adalah saya sendiri pun membaca buku, mengajak diri saya belajar dan mengajak orang lain belajar. Karena artinya saya sendiri pun dalam pernikahan ini masih perlu banyak belajar. Dan saya bersyukur ya istri saya juga membagikan materi ini melalui membaca begitu.
ada perubahan-perubahan yang sangat baik yang saya lihat. Jadi artinya kami juga sama-sama belajar Bu Ira. Jadi jadi Bu Ira yang 44 tahun menikah saja masih banyak pergumulan yang dilewati. Nah, apalagi kami yang masih eh, di bawah Ibu Ira ya. Kami masih perlu banyak belajar. Jadi artinya lima puluh saya satu ini, tahun, Pak. ah, 51, 7 tahun pacaran, 44 kawin. Itu betul, 51. Ada betul. satu hal, Pak, ya, yang Ya, saya bersyukur. hmm. Tuhan itu menjaga suami saya tidak 5M, tahu 5M? Oh ya, ya, Mabuk, medon, itu enggak. Itu, ya, itu yang membuat saya itu sangat bersyukur. Karena Tuhan memberikan suami yang seperti itu. ya, Walaupun di luar itu masih banyak tantangan. Cuman sekarang yang saya pikirkan bukan diri saya sama suami. Kak, itu sudah lewat, Pak. Udah capek kita. ya. Sudah capek beribut terus. Enggak. Justru yang sekarang, Pak, banyak anak-anak muda yang bicara, saya enggak mau menikah. Satunya, saya mau menikah tapi saya enggak punya anak. Enggak mau punya anak. Hmm, Ribet kalau punya anak. Itu yang membuat saya itu jadi sedih gitu. Nanti kalau kita hmm. khotbah mengenai kepada anak-anak muda yang tidak mau kawin dan kawin tapi tidak mau punya anak. Terus berkembang biaklah itu gimana ya? Ini tugasnya Pak Gibson ini dan para pendeta-pendeta yang ada ini ya. Terima kasih Bu Ira Ya, terima kasih untuk sama-sama. sharingnya ini memberkati sekali. Terima kasih. Saya mengakui saya masih perlu banyak belajar ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan satu lagi, ada yang mau berkomentar, melengkapi. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Terima kasih. Apakah boleh minta Ibu Ira boleh menutup kita dalam doa dan mendoakan berkat untuk kita semua? Doakan pelayanan kabel ini supaya Oh jadi ya, berkat. Ya, silakan baik. Bu Ira. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami sadar kami yang berada di ruangan Zoom ini memiliki banyak kelemahan. Ya Tuhan. Dan seringkali kami tidak mencerminkan karakter Yesus di dalam diri kami. Ya Baik itu Tuhan. di dalam pergaulan, di dalam gereja, masyarakat, keluarga, terutama rumah tangga. Hari Ya ini kami Tuhan. berbicara mengenai hubungan suami istri. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau mempunyai satu rencana yang indah di dalam kami berumah tangga. Tetapi kedegilan kamilah yang membuat perkawinan kami ini menjadi seringkali berantakan. Ya Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami jikalau kami tidak menjadikan diri kami itu menyerupai Engkau, memiliki karakter Kristus. Tapi kami mau belajar. Kami sungguh mau belajar menundukkan diri di hadapan. Ya Tuhan. Bagi kami yang hari ini hadir, ada yang mungkin baru menikah, ada yang mungkin belum menikah, atau akan menikah, atau sudah menikah bertahun-tahun. Tapi kami bergumul dengan sebenarnya Tuhan, dengan diri kami, keakuan kami, itu yang menjadi salah satu batu sandungan di dalam Ya hubungan Tuhan. suami istri. Karena itu kami berdoa, berikan kami kemampuan untuk berubah. Berikan Amin kami Tuhan. dorongan untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Sehingga Tuhan. perkawinan kami bukan menjadi batu sandungan untuk keluarga kami, gereja dan masyarakat. Tapi kami boleh menjadi berkat sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan couple. Kau tetap memberkati dan Engkau Amin Tuhan. melengkapi saudara-saudara kami, Amin. Irod dan istrinya Maria dan semua yang ada di sini hamba-hamba Tuhan, Ya supaya Tuhan. kami saling belajar dan boleh menjadi kepanjangan tangan sesuai dengan firman yang telah kami belajar. Mari kita menerima berkat dari Bapa. Kiranya anugerah, pemeliharaan, kasih karunia boleh memberkati menaungi kami yang ada di tempat ini. Dan kami percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus
melengkapi kami, memberkati kami, membimbing kami. Bukan hanya sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Sehingga boleh genaplah apa yang menjadi tugas kami di dunia. Terima kasih ya Bapak. Kami alaskan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga dengar ya. Dengar Tadi jelas. Terima kasih. jelas. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih ya, Bu Ira. ya.